Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya dan selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Manajemen Pangan Halal. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang implementasi sistem jaminan produk halal yang berkaitan dengan aktivitas kritis ya, di mana aktivitas kritis ini merupakan salah satu bagian penting yang menentukan ya kehalalan suatu produk itu harus dipastikan ya bagaimana tahapan-tahapan ataupun cara-cara yang dilakukan terkait dengan kegiatan produksi yang ada di suatu perusahaan ya, atau aktivitas produksi, aktivitas proses produk halal yang ada di suatu perusahaan. Kenapa kita penting untuk mempelajari ini ya? Karena kehalalan suatu produk itu sangat erat kaitannya dengan aktivitas kritis ini ya. Apa yang dimaksud dengan aktivitas kritis? Aktivitas kritis adalah aktivitas yang menyebabkan status kehalalan suatu produk itu bisa mengalami perubahan ya, yang bisa jadi tadinya halal itu menjadi tidak halal gitu ya. Berubah status kehalalannya akibat adanya tindakan-tindakan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses produksi halal. Nah, aktivitas kritis itu harus dijadikan sebagai semacam panduan ya untuk memastikan bahwa semua perangkat tata cara pekerjaan yang dilakukan itu terkendali ya, tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Untuk itu maka perlu dilakukan atau perlu dibuat semacam pedoman ya, berupa prosedur tertulis ya, misalnya SOP, standar operating procedure, untuk mengawal atau memberikan semacam pedoman bagi setiap elemen yang ada di perusahaan. Ya. Nah, siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam aktivitas kritis ini? Ya, kita lihat dari tim manajemen halal kemarin ya. Setiap personil, karyawan atau staf yang ada di rantai produksi produk halal itu harus memahami ketentuan-ketentuan cara-cara produksi pangan yang halal dan baik gitu ya. Nah, itu dimulai dari mana? Rantai aktivitas ini bisa dimulai dari proses pembelian ya. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa produk yang akan dihasilkan itu merupakan produk yang terjamin kehalalannya. Maka kita harus bisa mengawal dari mulai pembelian itu, dipastikan bahan yang dibeli itu adalah bahan yang sudah jelas kehalalannya. Bahan yang dibeli adalah bahan yang punya status halal, bahan yang tidak terkontaminasi oleh bahan yang najis, dan bahan yang sudah memiliki dokumen pendukung kehalalan misalnya. Nah, itu semua ada di dalam aturan pembelian. Jadi setiap bagian, siapapun yang bertugas di divisi pembelian atau purchasing harus memastikan ya bahan-bahan yang dibeli itu adalah bahan yang sudah jelas status halalnya. Nah, itu maksudnya aktivitas kritis di sini ya. Jadi ketika misalnya ada penggantian bahan, andai kata misalnya bahan yang biasa dipakai itu ternyata berubah ya kualitasnya,
atau mungkin harganya naik, tidak sesuai lagi dengan standar perusahaan, maka perusahaan mungkin bisa mengganti alternatif bahan yang lain yang fungsinya sama. Misalnya contohnya tepung terigu kan ada banyak macamnya ya, dari produsen A, produsen B dan seterusnya. Kalau ternyata tepung terigu yang dipakai itu ternyata kualitasnya berubah atau harganya berubah, kan bisa saja si produsen itu mengganti bahan yang biasa dibeli itu dengan bahan yang baru, walaupun termasuk kategori bahan yang sama, tapi diproduksi oleh produsen yang berbeda. Nah, tentunya ketika ada penggantian bahan baru ini harus dipastikan bahan yang dibeli itu apakah statusnya sama kehalalannya, apakah diproduksi di fasilitas yang bebas dari bahan yang najis dan sebagainya, gitu ya. Apakah bahan tersebut dilengkapi dengan dokumen sertifikat halal dan masih berlaku dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan penting dalam aktivitas kritis di bagian pembelian. Jadi biasanya bagian pembelian itu ada yang namanya prosedur seleksi vendor atau supplier, ya. Siapa produsen yang supplier yang memproduksi, yang menjual produk tersebut dalam ketentuan yang diberikan oleh perusahaan, maka supplier itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta, ya. Misalnya semua bahan yang dijual yang dikirim dari supplier itu dilengkapi dengan dokumen sertifikat halal, dan masa sertifikat halalnya masih berlaku misalnya. Itu salah satu kriteria. Selain tentunya dari sisi kualitas, harga, kemudian cara pengiriman dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk seleksi supplier itu. Nah, jadi dalam kaitannya dengan proses produk halal, maka aspek yang berkaitan dengan kehalalan bahan itu juga harus menjadi pertimbangan utama, gitu ya. Nah, itu contoh aktivitas kritis di bagian pembelian. Kemudian setelah bahan itu dibeli, bahannya sudah jelas status halalnya, kemudian bahan itu kan dikirim, ya, dikirim oleh supplier ke perusahaan tersebut, kemudian nanti diterima. Siapa yang menerima? Bagian penerimaan, ya, receiving. Receiving itu biasanya dicek ya oleh QC untuk memastikan kualitas maupun kuantitas bahan yang dibeli itu sesuai. Ya, pertama yang dicek mungkin dari sisi jumlahnya dulu, oh, udah benar sesuai. Yang kedua, lihat mereknya, nama produsennya apakah sama atau tidak, gitu kan. Kemudian yang ketiga, masa expired-nya, kode produksinya, ya, atau kemudian nomor sertifikat halalnya, itu semua dilakukan pengecekan, termasuk kebersihan kendaraan pada saat dia dikirimkan. Itu apakah kemasannya rusak, ya, terkontaminasi oleh bahan yang lain, apakah kendaraan yang digunakan bercampur dengan produk yang tidak halal, misalnya. Nah, itu tugas dari seorang QC atau quality control untuk memastikan semua bahan yang dikirim itu sudah memenuhi persyaratan kehalalan. Ya, biasanya ada yang namanya SOP penerimaan bahan datang di situ, ya. Lalu nanti setelah itu dikirimkan ke gudang, ya, setelah dicek sudah dokumennya sudah sesuai, nama bahannya sudah sama antara dokumen dengan label yang ada di kemasannya, kemudian baru nanti setelah itu dicatat dan dikirimkan ke bagian gudang untuk dimasukkan ke dalam kartu stok misalnya, ya. Nah, setelah itu nanti dicatat nomor registrasinya, kapan bahan itu datang, kode produksinya dan seterusnya, ya. Batch number-nya itu disimpan di bagian gudang, ya, atau storage. Nanti setelah disimpan, kita harus melihat juga apakah proses penyimpanan bahan itu terjaga dengan baik, ya, tidak memungkinkan terjadinya kerusakan atau kontaminasi dari
bahan yang najis misalnya terkena kotoran hewan atau dicampurkan antara bahan yang halal dengan yang tidak halal gitu ya. Bisa aja itu terjadi, misalnya kalau kita bekerja di perusahaan misalnya yang berbasis daging gitu ya, seperti sosis, nugget, itu kan ada tempat penyimpanan beku ya yang disebut sebagai cold storage atau cold room ya, tempat penyimpanan bahan-bahan beku ya daging. Nah, pada saat disimpan itu kita harus cek apakah tempat itu hanya digunakan untuk menyimpan produk halal, tidak dicampurkan dengan produk yang tidak halal. Apalagi kalau di situ misalnya ada daging sapi, ada daging babi dicampurkan, itu kan jelas akan terjadi kontaminasi silang, gitu ya. Nah, disinilah pentingnya bagian gudang untuk memastikan bahwa penyimpanan itu sesuai dengan kriteria SJPH, ya. Lalu setelah itu biasanya tahapan berikutnya dalam aktivitas bisnis adalah di bagian produksi ya, operation produksi, bagaimana proses pengolahan bahan itu menjadi produk jadi ya, operation dari mulai permintaan bahan ke gudang, kemudian nanti formulasi ya, kemudian mixing ya atau apalah namanya gitu dalam prosesnya, misalnya ada proses pencampuran, ada proses pemasakan, ada proses penggilingan, dan terakhir mungkin ada proses pengemasan ya. Itu contoh dalam rantai produksinya. Nah, di sini harus dipastikan bahwa bahan yang diproduksi itu berasal dari bahan-bahan yang sudah terjamin kehalalan. Termasuk juga kalau misalnya ada produk baru yang diproduksi oleh bagian R&D, perusahaan itu biasanya kan punya yang namanya divisi R&D ya, Research and Development. Nah, bagian ini biasanya dia mencari formula-formula baru, ya, resep-resep baru untuk dibuat menjadi varian produk baru. Contohnya kalau yang sering kita lihat ya, seperti perusahaan instan itu kan sering banget ya ada tambahan produk baru yang launching gitu ya. Misalnya contohnya seperti produk Indomie rasa apa gitu kan, yang sekarang itu sudah mulai banyak tuh ya yang Korean spicy atau apa gitu ya, yang ada ternyata itu adalah varian-varian yang dikembangkan oleh R&D ya formulanya. Nah, jadi R&D itu biasanya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu mereka selalu melakukan penelitian-penelitian tren-tren makanan apa nih yang sekarang nih yang sedang digemari gitu ya, sedang booming atau sedang viral nih. Nanti mereka buatlah varian baru itu kemudian nanti dipasarkan. Nah, sebelum produk itu dipasarkan, tentunya si bagian R&D ini harus memastikan ya untuk formula baru ini apakah semua bahannya menggunakan bahan yang sudah ada. Misalnya untuk varian rasa baru itu dia menggunakan seasoning-nya ternyata ada rasa baru yang tidak ada di dalam produk sebelumnya. Maka dia ada penambahan bahan baru di situ kan. Karena bagian R&D ini mungkin pada saat dia melakukan formulasi ada penambahan aroma ataupun rasa yang sebelumnya tidak ada, itu dibuat menggunakan bahan yang baru. Nah, tentunya penggunaan bahan baru ini harus disetujui dulu oleh penyelia halal ya, sebelum digunakan atau sebelum diproduksi. Nah, setelah itu nanti barulah launching produk itu kalau sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan SJPH-nya atau sesuai dengan ketentuan MUI. Setelah produk itu diproduksi, kemudian nanti disimpan lagi di gudang ya, di gudang penyimpanan produk. Itu juga sama, nanti bagian gudang akan mencatat ini produksi kapan, tanggal produksinya berapa, masuknya kemana, kemudian nanti akan didistribusikan kemana. Itu semua nanti akan ada di bagian pencatatan gudang. Ini penting
dilakukan pencatatan itu untuk memastikan bahan yang diproduksi itu sudah bisa ditelusuri. Nah, ya, produk yang dihasilkan itu bisa ditelusuri dari penggunaan bahan bakunya itu digunakan bahan yang mana saja. Jadi di situ biasanya ada namanya batch number ya atau kode produksi yang isinya di situ ada tanggal produksi dan masa expired-nya. Nah, di situ biasanya dicantumkan di dalam kemasan. Nah, ini perlu nggak dilakukan? Ya perlu, karena nanti ketika ada produk yang tidak memenuhi kriteria, misalnya ada produk yang terlanjur dijual ke pasaran, ternyata ada yang gagal atau tidak memenuhi persyaratan halal, maka kita bisa telusuri produk yang gagal itu yang diproduksinya kapan. Nah, itu kan bisa kelihatan dari catatan produksi. Sampai nanti di tangan konsumen itu bisa tertelusur ya produk yang diproduksi itu berasal dari batch number yang mana. Itulah pentingnya kita memahami rantai aktivitas kritis, karena ketika Anda nanti misalnya diangkat atau diminta menjadi seorang penyelia halal, Anda harus pastikan dari hulu sampai ke hilir itu prosesnya itu sudah terpenuhi, ya, sudah terjamin kehalalan, termasuk dari mulai penggunaan bahan sampai penggunaan fasilitas produksinya, itu harus sudah dipastikan kehalalan. Nah, di sini akan diperjelas ya kriteria-kriteria dalam prosedur aktivitas kritis itu apa saja. Yang pertama misalnya dalam seleksi bahan baru ya. Ketika ada penggantian bahan, kita harus pastikan ya bahan baru itu apakah sudah tercantum di atau sudah memiliki sertifikat halal gitu ya. Kalau bahan yang baru itu memang belum tercantum di daftar bahan sebelumnya, berarti kan namanya bahan yang baru dibeli itu ya. Kita lihat ada sertifikat halalnya atau tidak. Nah, ada dua tipe ya bahan baru itu. Yang pertama adalah bahan yang sebelumnya memang tidak tercantum dalam daftar bahan yang telah disetujui oleh LPPOM. Artinya memang bahan ini sebelumnya belum pernah dipakai sama sekali. Gitu kan, tadi contohnya seasoning gitu ya. Seasoning rasa tadi kan ada ayam bawang atau misalnya rasa kari ayam, sekarang ada tambahan lagi apa namanya rasa Korean spicy misalnya. Nah, itu kan ada tambahan varian baru yang mungkin dia menggunakan bahan baru. Berarti di situ sebelumnya tidak ada. Maka itu disebut sebagai bahan baru gitu ya. Karena belum pernah digunakan sebelumnya. Tapi bisa juga bahan baru itu adalah bahan yang sudah ada dalam daftar bahan ya, tanpa disetujui tapi berasal dari produsen yang baru. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kita beli tepung terigu. Nah, tepung terigu itu kan ada nama produsennya ya, misalnya Cakra Kembar ya, produsen Bogasari. Terus diganti tepung terigunya dengan merek yang lain ya, Sinarmas misalnya atau apa ya namanya. Jadi itu sebenarnya sama-sama tepung terigu, tapi dia beda produsen. Nah, itu juga termasuk kategori bahan baru karena bisa jadi tepung yang diproduksi oleh perusahaan A itu sudah bersertifikat halal, tapi yang diproduksi oleh perusahaan B belum bersertifikat halal. Jadi status kehalalannya bisa berbeda. Oleh karena itu harus dipastikan ya kalau ada penggantian bahan walaupun nama bahannya sama, tapi kalau produsennya berbeda maka disebut kategori bahan baru. Kemudian di bagian pembelian ya, perusahaan itu harus punya prosedur pembelian yang menjamin ya semua bahan yang dibeli itu telah disetujui ya oleh LPPOM MUI. Artinya bahan yang dibeli untuk produk yang disertifikasi ini sudah memiliki sertifikat halal gitu ya. Keterjaminan itu kan bisa dilihat dari dokumen sertifikat halalnya ada atau tidak. Nah, pembelian bahan ini biasanya mengacu ke daftar bahan yang sudah dibuat oleh bagian pembelian yang sudah disetujui oleh LPPOM MUI, dan daftar bahan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Maksudnya dimodifikasi ini kalau ada tambahan bahan baru kan berarti kan ditambahkan di situ. Kemudian masa berlaku sertifikat halalnya misalnya sudah mau expired nanti di update lagi gitu ya. Nah, kemudian
Kadang ada juga perusahaan itu yang memberikan kode khusus untuk masing-masing bahan, karena bahan tersebut misalnya tidak semua orang boleh tahu gitu ya nama bahan itu apa, sehingga ketika masuk ke bagian produksi itu hanya diberikan kode nama atau nomor-nomor saja gitu ya, misalnya seperti dalam industri minuman ya, minuman berperisa gitu ya, yang menggunakan flavor tertentu. Kadang-kadang dia dibuat premix, campuran antara bahan A, bahan B, C, dan D, dan itu kita nggak tahu karena diberikan kode-kode khusus. Jadi kalau misalnya kita tidak menanyakan ke bagian formulasinya, mungkin kita nggak tahu nama bahan itu apa. Ya, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kerahasiaan ya formulasi produksi agar tidak mudah ditiru oleh orang lain. Nah, boleh nggak kalau kita menggunakan kode seperti itu atau perusahaan menggunakan kode seperti itu? Boleh, asalkan dia harus mengacu ke formula baku dan tidak ada perbedaan antara formula produksi dengan formula baku. Kemudian, nah untuk formulasi produk, biasanya perusahaan itu punya yang namanya prosedur formulasi, ya, atau cara pembuatan ya produk tersebut. Ya. Formulasi itu maksudnya bahan apa saja bahan yang akan digunakan, tahapannya, atau misalnya cara pencampurannya seperti apa gitu ya, sama seperti membuat resep masakan gitu, itu kan formulasi ya, mencampurkan bahan A, bahan B, dan seterusnya. Nah, bahan A, bahan B, bahan C, dan seterusnya itu harus tercatat ya di formula baku dan formula produksi. Walaupun di formula produksi mungkin tadi tidak dituliskan nama bahannya, tapi diberikan kode-kode, tidak masalah. Yang penting nanti pada saat kita cek, kode itu sama dengan formula baku. Gitu ya. Nah, perusahaan harus punya prosedur untuk menjamin ya semua bahan yang digunakan itu telah disetujui oleh BPOM. Jangan sampai nanti pada saat memproduksi ternyata bahannya tidak bersertifikat halal. Nah, itu kan berarti tidak sesuai ya dari keluar dari ketentuan yang dipersyaratkan. Formula baku harus tersedia ya. Formula baku ini adalah resep yang menjadi rujukan pada proses produksi. Memang kadang-kadang formula baku ini tidak semua orang bisa mengakses ya. Tapi pada saat untuk kepentingan audit biasanya perusahaan harus menunjukkan itu karena kita ingin melihat bagaimana kesesuaian antara formula baku itu dengan formula produksi. Ya. Kemudian prosedur formulasi itu juga mencakup proses reformulasi. Apa yang dimaksud reformulasi itu? Reformulasi adalah kalau dia memproduksi produk yang itu misalnya dia menggunakan bahan yang berbeda tapi namanya tetap sama gitu ya. Tapi kalau misalnya produk itu tidak menghasilkan nama baru, maka biasanya cukup dimintakan persetujuan saja. Kalau ini ada penggantian bahan A, tapi produknya yang dihasilkan adalah tetap produk ini. Berarti itu hanya persetujuan penggunaan. Nah, ini semua harus dicantumkan di dalam prosedur aktivitas kritis, terutama untuk formulasi produk. Kalau di perusahaan besar ya ini harus ada aturannya ya, tidak bisa sembarangan. Kemudian tadi saya contohkan untuk pemeriksaan bahan datang ya, perusahaan juga harus punya prosedur untuk pemeriksaan bahan yang dibeli itu harus terjamin ya kesesuaiannya antara informasi yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan dengan yang tercantum di label kemasan. Jadi pada saat bahan itu datang kan biasanya ada bahan A dilengkapi dengan surat jalan, kemudian surat jalan itu nanti ada POA, ada sertifikat halalnya, mungkin kalau memang masih baru gitu ya. Kita cek, benar nggak nih bahan ini yang datang adalah bahan misalnya tadi tepung terigu, cakra kembar, nanti di dalam kemasannya kita lihat produksinya sama atau beda. Gitu kan. Ini mencakup informasi itu bisa dilihat ada dalam kemasan itu ada nama bahan, nama produsen, termasuk negara produsennya, diproduksi oleh siapa dan diproduksi dari negara mana. Dan juga kita bisa melihat ada tidaknya logo halal jika bahan tersebut sudah bersertifikat halal.
Jadi ini bagian QC nih, harus melakukan pemeriksaan secara teliti. Jangan sampai nanti informasi yang ada di dalam dokumen bahan tidak sama dengan yang ada di dalam kemasan. Loh, saya pesan bahan A, tapi yang datang kok bahan B. Produsennya juga beda, ini gimana? Maka bahan tersebut bisa di-hold, tidak dimasukkan ke gudang, tapi nanti dikembalikan lagi ke suppliernya karena ada ketidaksesuaian antara nama di kemasan dengan yang ada di dokumen, misalnya seperti itu. Nah, ini juga termasuk bagian dari aktivitas PD. Kemudian bagian produksi juga mereka harus punya prosedur produksi ya untuk menjamin semua bahan yang digunakan itu adalah bahan yang telah disetujui oleh BPOM. Artinya sudah sesuai ketentuan halalnya gitu ya. Nah, kemudian formula produksi kalau ada harus sama dengan formula baku ya. Kemudian produksi dilakukan di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas. Artinya apa? Kalau misalnya suatu perusahaan itu memproduksi produk yang disertifikasi dan tidak diajukan semuanya, ada produk yang disertifikasi, ada produk yang tidak disertifikasi, maka kita harus pastikan ya fasilitas produksinya itu bebas dari bahan babi gitu ya, karena kalau bercampur dengan bahan yang tidak halal, terutama untuk bahan yang mengandung babi, itu tidak bisa sharing facility ya, dan itu harus dicatat ya dan dipelihara. Kemudian untuk pencucian ya fasilitas produksi ini juga bagian dari aktivitas kritis. Biasanya kan perusahaan itu kalau dia memproduksi varian produk A gitu ya, hari ini mungkin besok dia berganti jadi varian B. Nah, sebelum dia menggunakan mesin atau peralatannya biasanya dicuci dan dibersihkan gitu kan kalau dia mau ganti varian produknya. Nah, sebelum dipakai kembali biasanya kan perusahaan itu punya prosedur pencucian fasilitas gitu ya. Nah, pencucian fasilitas ini harus bisa menjamin ya kalau ada fasilitas yang kontak langsung ya dengan bahan atau produk yang akan dihasilkan, maka kita harus memastikan bahan pencucinya itu sudah bersertifikat halal, kemudian ada apa namanya itu bukti pencatatan ya kalau proses pencucian itu telah menghilangkan bau, warna dan rasanya. Apalagi kalau misalnya fasilitas itu terkena najis gitu ya. Misalnya ada kotoran hewan yang masuk ke fasilitas produksi, maka harus dicuci itunya kan peralatan itu dengan menggunakan cleaning agent yang dipastikan sudah memiliki sertifikat halal gitu ya. Nah, bahan penolong ini biasanya bisa termasuk sanitizer ya tadi seperti sabun, kemudian alkohol, bisa juga dia pencuciannya dengan menggunakan tanpa air ya, misalnya menggunakan blower gitu kan. Nah, itu kita harus pastikan ya proses pencuciannya itu bebas bisa menghilangkan najis gitu ya. Kemudian kalau ada validasi hasil pencucian, biasanya kan kita menggunakan swab test. Nah, itu harus dipastikan medianya ya. Apakah dia dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memenuhi persyaratan kehalalan. Ini adalah bagian dalam proses aktivitas kritis yang berkaitan dengan fasilitas. Kemudian yang berikutnya ya, kalau untuk pencucian najis kan beda-beda ya. Kalau najis sedang atau najis ringan itu bisa cukup dengan pencucian air. Tapi kalau bahannya tidak boleh tidak boleh mengandung air ya, apa namanya peralatannya kalau terkena air nanti rusak, maka bisa juga pencuciannya dengan menggunakan non air, misalnya dengan menggunakan minyak, maltodextrin, udara atau menggunakan lap. Ini harus dipastikan nih, kalau pakai minyak apa yang digunakan? Kalau pakai maltodextrin, apakah sudah ada sertifikat halalnya atau tidak? Gitu. Bahan pencuci tidak boleh merupakan bahan yang najis, misalnya alkohol dari homer kan nggak boleh, ya minyak yang mengandung lemak babi itu nggak boleh. Kecukupan pencucian diukur dari hilangnya rasa, warna, dan bau. Kemudian bukti pencucian harus disimpan dan dipelihara. Artinya setiap ada proses pencucian itu dicatat, kapan ini dicuci, apakah hasil pencuciannya sudah sesuai atau belum, itu ada laporannya. Itu berkaitan dengan prosedur pencucian ya. Nah, kemudian prosedur yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan penyimpanan. Ya.
bagaimana perusahaan itu memastikan bahwa penyimpanan dan penanganan bahan itu menjamin tidak adanya kontaminasi, ya, baik dari bahan ataupun produk yang najis atau haram, termasuk yang berasal dari personil. Misalnya bagian gudang itu sudah tahu nih bahan-bahan yang halal itu yang seperti apa. Nah, ternyata dia misalnya eh, kalau yang karyawan yang non muslim bisa aja kan dia memelihara anjing misalnya ya. Terus sebelum kerja dia pegang-pegang dulu gitu pun kalau terkena air liur anjing itu kan masuk kategori najis juga ya, najis dan itu harus dibersihkan gitu kan, dibersihkannya sampai hilang bau dan rasanya itu harus dicuci. Makanya sebelum masuk ke ruang produksi maka karyawan itu harus cuci tangan sampai bersih gitu ya. Terus berkaitan dengan prosedur penyimpanan ya. Kemudian pastikan juga bahwa area penyimpanan itu bebas dari kemungkinan adanya kontaminasi dari hewan-hewan pengerat, misalnya ada tikus, ada apa gitu ya, ada kecoa atau ada burung yang bisa ada kotoran hewan gitu ya, yang bisa masuk ke ruang produksi atau ke tempat penyimpanan itu harus bebas dari bahan yang najis. Kemudian yang terakhir yaitu transportasi, ya, prosedur untuk pendistribusian baik bahan maupun produk. Ini juga harus bisa dipastikan ya bahwa selama pengiriman, baik itu pengiriman bahan dari supplier ke perusahaan ataupun pengiriman produk jadi dari perusahaan itu ke konsumen atau ke distributor, harus dipastikan bahwa kendaraan yang digunakan itu bersih dan bebas dari bahan-bahan yang haram atau najis. Dipastiin pada saat pengangkutan bahan itu tidak bercampur ya, mengangkut misalnya tepung terigu dicampur dengan ngangkut hewan ternak misalnya. Nah, itu nggak boleh kan, karena ada kemungkinan dia akan terkontaminasi ya. Tapi biasanya sih kalau perusahaan-perusahaan besar itu kan produk-produk bahan-bahan yang dikirim itu sudah dedicated, dia hanya untuk pengiriman bahan tersebut, tidak dikirim bergantian ya. Tapi kalau kita perusahaan kecil misalnya ya, kalau belinya di pasar kan Anda sering melihat gitu ya, ibu-ibu kalau belanja di pasar semua belanjaan dimasukin ke dalam satu kantong yang sama gitu, dicampurkan. Nah, ya kita nggak tahu ya bahan yang dibeli itu apakah semuanya halal atau tidak. Kan pada saat diangkut ya dicampurkan dalam satu kemasan, satu tempat, kita harus pastiin itu semua bahannya bebas dari bahan yang najis. Atau pada saat uh, ketika dia sampai ke rumah, bahan itu dicuci dengan menggunakan air mengalir sampai hilang bau, rasa, dan warnanya, itu masih bisa gitu kan, ada proses pencuciannya. Tapi pastikan bahwa produk itu memang tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang najis tadi. Termasuk misalnya transportasi ya dari supplier ke gudang atau ke perusahaan, atau juga antar fasilitas produksi ya, misalnya dari perusahaan A ke perusahaan B dan seterusnya. Apalagi kalau misalnya perusahaan itu mengangkutnya dalam bentuk cold box gitu ya, pakai mobil yang menggunakan freezer gitu ya. Nah, itu harus dicek ya. Freezernya dipakai untuk menyimpan apa aja, apakah dipakai untuk menyimpan daging juga atau tidak. Itu untuk menghindari adanya kontaminasi. Jadi itu yang berkaitan dengan prosedur transportasi ya. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah kriteria kemampuan telusur. Jadi kemampuan telusur ini adalah bagian dari implementasi SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal ya. Bagaimana produk itu bisa ditelusuri dari produk yang sudah dihasilkan atau produk jadi itu bisa dicek berasal dari bahan yang mana gitu ya. Apakah bahan yang digunakan itu sudah memiliki persetujuan atau sudah disetujui oleh BPOM MUI untuk digunakan. Artinya semua bahan yang digunakan itu sudah dipastikan dia mengandung memiliki sertifikat halal atau tidak itu ya, yang dimaksud dengan disetujui itu ya. Kemudian yang kedua, apakah
produk yang dihasilkan itu diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria. Maksudnya produk itu dihasilkan di fasilitas yang hanya digunakan untuk produk halal, tidak dicampurkan dengan fasilitas yang digunakan bersamaan untuk produk yang tidak halal, ya. Apalagi kalau misalnya produk itu mengandung bahan babi, nah itu nggak boleh digunakan bersama-sama fasilitasnya, ya, atau sharing facility. Kemudian biasanya bukti ketertelusuran ini bisa dilihat dari adanya pengkodean itu atau apa namanya itu batch number, ya, batch number produksi yang biasanya perusahaan itu punya kode khusus gitu, ya. Cara penomoran ini produksi hari ini ditulis dengan kode apa gitu, ya, tanggal produksinya, bulan produksinya, kemudian ya batch ke berapa itu ada nomor kode produksinya gitu, ya. Sehingga ketika produk itu sudah dipasarkan, sudah ada di tangan konsumen, itu kode produksinya tidak hilang gitu kan, bisa ditelusur balik gitu. Oh, ini produk yang diproduksi kapan. Nah, dari situlah kita bisa men-trace, ya, mengecek. Kalau ada produk yang tidak memenuhi kriteria, maka kita bisa flashback atau kita bisa cek kembali ke bahan baku yang digunakannya itu seperti apa. Misalnya bisa jadi kok kenapa jadi tidak halal gitu. Dari mana kesalahannya? Maka bisa dilakukan penelusuran. Nah, itulah pentingnya kemampuan telusur. Jadi setiap produk yang akan diproduksi itu harus tercatat, tersimpan di dalam catatan produksi, tersimpan di dalam catatan pembelian, catatan penyimpanan, sampai catatan pendistribusian. Sehingga ketika sampai ke tangan konsumen, ya, maka produk itu bisa ditelusur balik. Ini penting, ya, karena untuk menjamin juga ketika ada produk yang tidak memenuhi kriteria, maka ada yang namanya prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Artinya ada yang namanya mock recall, ya, kalau di perusahaan itu ketika ada satu produk yang ternyata dianggap gagal atau misalnya ketika dipasarkan ternyata mengandung sesuatu yang berbahaya atau yang diharamkan, seperti kasus yang kemarin terjadi, yang masih terjadi belakangan ini, yaitu obat penurun panas anak-anak ternyata ketika diperiksa misalnya mengandung sesuatu yang berbahaya, yaitu mengandung etilen glikol misalnya. Nah, ini sebagai pemicu terjadinya penyakit gagal ginjal pada anak. Itu kan berarti kan ada produk yang dianggap gagal dipasarkan dan itu membahayakan sehingga harus ditarik, ya, ditarik dari peredaran. Nah, maka produk yang disertifikasi yang terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak approved atau dari fasilitas yang tidak memenuhi kriteria, maka ada cara penanganannya, ya. Cara penanganannya bagaimana? Tidak dijual ke pembeli yang mensyaratkan produk halal. Jika terlanjur dijual, maka produk tersebut harus ditarik, ya. Nah, produk ini tidak boleh rework, artinya apa? Diolah lagi, dicampurkan lagi dengan bahan yang baru, nggak boleh. Atau di downgrade, turunkan jadi produk dengan grade yang lebih lebih murah misalnya, ya. Atau diformulasi ulang. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Jadi kalau misalnya produk itu memang sudah dipastikan dia mengandung sesuatu yang diharamkan, maka prosedur itu produk itu harus ditarik dan dimusnahkan, ya. Nah, kemudian nanti dibuat berita acara pemusnahan produknya. Itu bukti penanganan ini harus dicatat dan dipelihara, ya. Jadi prosedur menangani produk yang tidak memenuhi kriteria ini juga harus ada, walaupun sifatnya antisipatif, ya. Kalau terjadi produk yang tidak memenuhi kriteria, apa yang dilakukan? Nah, jadi itu aktivitas kritis yang ke-10, ya, yang ke-9, ya. Kemudian yang ke-10 ada audit internal. Itu audit internal. Audit internal itu adalah verifikasi pemenuhan 11 kriteria yang dilakukan oleh auditor dari perusahaan. Jadi mereka atau si tim manajemen halal itu nanti biasanya setahun sekali melakukan proses audit pengecekan implementasi SJPH ini apakah sudah terpenuhi atau belum, ya.
Nah, audit internal ini bisa dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen terhadap area yang diaudit. Jadi, kalau di perusahaan itu kan ada beberapa divisi ya. Misalnya divisi QC tidak boleh dia mengaudit diri sendiri. Itu berarti tidak independen namanya. Jadi divisi QC diaudit oleh divisi pembelian. Misalnya divisi pembelian diaudit oleh divisi gudang. Divisi gudang diaudit oleh divisi produksi dan seterusnya. Jadi audit silang namanya. Supaya apa? Supaya objektif penilaiannya, gitu ya. Dan ini biasa bisa dilakukan apa namanya? Audit itu bisa audit silang atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh manajemen, ya. Tidak mesti audit silang, tapi yang penting dia bersifat independen. Jadi tidak menilai diri sendiri lah intinya seperti itu ya. Kemudian audit internal ini biasanya dilakukan setidaknya 2 kali dalam setahun. Tapi yang sekarang persyaratannya dikurangi jadi sekali dalam setahun sudah cukup ya untuk persyaratan sertifikasi halal. Kemudian audit ini harus terjadwal ya, dibuat jadwalnya, kemudian siapa yang akan melakukan auditnya, daftar checklistnya sudah ada atau belum, itu semua nanti dipersiapkan. Audit ini juga bisa dilakukan bersamaan atau terintegrasi dengan sistem yang lain, misalnya audit halal digabung dengan audit mutu atau digabung dengan audit K3 misalnya ya, safety and security misalnya. Nah, itu boleh aja, nggak masalah. Kalau masalah penjadwalan itu kan bisa diatur oleh perusahaan. Nah, di sini ada contoh form hasil audit form yang harus diisi untuk audit internal ya. Contohnya kalau untuk bagian produksi, apakah bagian produksi hanya memproduksi produk yang disertifikasi halal oleh MUI? Jawabannya ya atau tidak. Kalau tidak, berarti dia ada produk lain yang tidak disertifikasi. Misalnya ada 10 produk yang tidak disertifikasi tapi tidak menggunakan bahan babi, misalnya seperti itu. Tapi kalau disertifikasi semua, berarti jawabannya ya. Kalau tidak perlu keterangan, ya dikosongkan saja. Kemudian, apakah ada konsistensi penggunaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong? Maksudnya, semua bahan yang digunakan itu tidak diganti-ganti gitu. Jadi kalau konsisten berarti jawabnya ya. Apakah bahan tersebut tercantum dalam daftar bahan yang telah disetujui oleh MUI? Jawabannya ya atau tidak. Kemudian bila ada produk yang belum jelas status kehalalannya atau tidak disertifikasi halal, apakah alat produksi yang digunakan berbeda dengan alat produksi yang digunakan untuk produk yang disertifikasi? Nah, ini semua nanti harus diisi di checklist atau dicek kesesuaiannya satu persatu, apakah dia memenuhi kriteria atau tidak, gitu ya. Kemudian misalnya borang audit di bagian gudang, ini juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sama seperti yang tadi di bagian produksi misalnya. Apakah bagian gudang didukung dengan sistem administrasi yang mudah tertelusur? Apakah bagian gudang memegang daftar bahan? Apakah semua bahan di gudang merupakan bahan yang sesuai dengan daftar bahan yang telah diketahui oleh MUI? Apakah pemisahan pertanyaan, apakah jika jawaban nomor 2 tidak, apakah bahan halal dan non halal disimpan secara terpisah? Itu kalau memang di situ tidak ada bahan non halal, ya kita kasih keterangan semua bahan yang diproduksi adalah bahan yang sudah bersertifikat halal. Ini cara kita mengisi borang audit. Kemudian berikutnya transportasi dan seterusnya juga sama ya, diisi dan dilengkapi. Dan kriteria yang terakhir yang ke-11 adalah manajemen review atau kaji ulang manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan kaji ulang manajemen ini? Kaji ulang manajemen ini artinya perusahaan itu harus melakukan pertemuan rapat gitu ya, rapat manajemen untuk memastikan apakah semua prosedur dan implementasi dari tadi aktivitas kritis ya, termasuk misalnya kebijakan halal, pelatihan, bahan, produk, fasilitas, itu sudah memenuhi kriteria berdasarkan hasil audit internal. Apakah ada temuan atau ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, kalau ada sesuatu yang harus diperbaiki, bagaimana tindakan koreksinya? Bagaimana tindakan perbaikannya? Itu biasanya dilakukan dalam rapat manajemen review. Jadi misalnya hasil audit
dilaporkan, ini ada beberapa temuan terkait dengan implementasi SJPH, misalnya ada bahan yang belum bersertifikat halal, tapi dia sudah memiliki dokumen lain yang apakah ini sudah dapat persetujuan dari MUI atau belum. Nah, itu nanti harus dicatat ya kalau ada temuan itu. Dan itu nanti dilaporkan pada saat manajemen itu. Itulah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kriteria sistem jaminan halal ya. Jadi perusahaan itu harus melakukan kaji ulang manajemen itu minimal setahun sekali. Dan apa yang menjadi bahan pembicaraan dalam rapat kaji ulang itu adalah hasil audit internal atau eksternal, lalu perbaikannya ya seperti apa. Kalau ada perubahan kondisi perusahaan, misalnya ada penambahan fasilitas, ada penambahan produk baru, itu juga bisa dilakukan ulang manajemen. Ya. Jadi kalau nanti Anda bekerja di perusahaan besar, ini semua harus dilakukan dari mulai tahapan pertama tadi ya aktivitas kita sampai ke kaji ulang manajemen. Oke, kemudian, nah sedikit saya ingin informasikan terkait dengan sertifikasi halal UMK ya. Jadi kalau untuk UMK itu sekarang ada ketentuan yang namanya program pendampingan PPH. Di program pendampingan PPH ini khusus untuk sertifikasi halal UMK, di mana nanti pelaku UMK itu bisa mengajukan sertifikasi halal melalui pernyataan mandiri ya, tapi perlu diverifikasi ya keabsahan atau kesesuaian dari pernyataan kehalalan produk dari pelaku usaha itu apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, yang melakukan verifikasi kesesuaian itu adalah pendamping PPH. UIN Jakarta sudah menjadi lembaga pendamping dan kita sudah mensertifikasi kurang lebih 1.000 pelaku usaha mikro kecil yang ada di wilayah Jabodetabek ya, dan sekarang ada sebagian yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Itu dilakukan melalui program pendampingan PPH. Bagaimana modelnya? Jadi kalau pendampingan PPH tidak melalui LPH, tapi melalui Halal Center. Halal Center itu punya yang namanya pendamping PPH. Yang pendamping PPH ini bisa mahasiswa, bisa alumni, bisa masyarakat yang diangkat atau yang sudah mengikuti pelatihan pendamping, kemudian nanti didaftarkan melalui lembaga Halal Center-nya itu atau lembaga pendamping PPH. Nah, di sini nanti pendamping akan melakukan pengecekan kepada UMK produk yang dihasilkan itu sudah layak untuk disertifikasi halal atau tidak. Kalau layak, nanti dia akan dikirimkan ke BPJPH untuk dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nanti setelah dipatwakan baru nanti keluar sertifikat halal. Ya. Tapi kalau untuk jalur reguler tadi ya, sertifikasi halal itu kan melalui lembaga LPH di mana nanti ada proses pengecekan oleh auditor halal dan pengujian laboratorium. Untuk produk UMK yang tidak beresiko, biasanya mereka cukup mendaftarkan diri ke lembaga Halal Center ini, tidak harus melalui proses audit, tapi didampingi oleh pendamping untuk memastikan kehalalannya. Ya. Nah, polanya bagaimana sertifikasi halal bagi usaha mikro ini? Jadi pelaku usaha nanti membuat pernyataan literal yang berisi tentang kehalalan produk dan bahan yang digunakan, lalu proses produksi halalnya seperti apa, ya apakah ini semua terpenuhi atau tidak. Biasanya kewajiban bersertifikat halal untuk pelaku UMK ini adalah hanya untuk kriteria produk yang tidak beresiko atau yang menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, kemudian proses produksinya juga sederhana ya dan sudah dipastikan kehalalan. Kalau ini terpenuhi, nanti baru pendamping PPH ini akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan dari pelaku usaha tadi. Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau sudah sesuai, barulah dikirim ke BPJPH untuk diteruskan ke sidang komisi fatwa. Tapi kalau tidak sesuai, dibalikan lagi untuk dilengkapi oleh pelaku usaha atau diperbaiki oleh pelaku. Nah, ini prosesnya ya kurang lebih kalau menurut aturan itu 21 hari kerja sampai 1 bulan. Tapi tergantung dalam kegiatan ini kan kadang-kadang pelaku usaha tidak 100% bisa memenuhi kriteria ini, jadi kadang-kadang dibalikan lagi dan itu menjadi lebih lama. Siapa sih pendamping PPH ini? Pendamping PPH ini adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, kemudian memiliki wawasan luas tentang kehalalan produk, dan memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.
Anda, mahasiswa atau alumni bisa menjadi pendamping PPH. Ya, kalau Anda berminat untuk membantu sertifikasi halal UMK, yang penting Anda lulus mengikuti pelatihan pendamping PPH. Nah, kemudian nanti dilakukan registrasi pendataan di BPJPH untuk masing-masing pendamping ini, di mana peserta yang sudah lulus pelatihan nanti akan diajukan oleh lembaga untuk mendapatkan nomor registrasi. Pendamping yang telah diregistrasi nanti baru bisa bekerja sebagai pendamping PPH. Ya. Nah, ini proses registrasinya, saya kira nggak perlu. Nah, kemudian pemeriksaan dokumen nanti ada data pelaku usaha, daftar produk, daftar bahan yang digunakan, ya, diagram alur proses produksi, foto fasilitas, foto penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan seterusnya, termasuk nanti ada surat pernyataan dari pelaku. Oke, saya kira itu yang berkaitan dengan sistem jaminan produk halal. Sedikit saya juga ingin informasikan kepada Anda terkait dengan tugas yang harus dikerjakan nanti ya. Ini ada, bentar saya buka dulu. Nah, nanti Anda diminta untuk membuat manual SJPH ya, sebagai pedoman implementasi sistem jaminan produk halal yang ada di suatu perusahaan. Ya. Apa sih sebetulnya sistem jaminan produk halal ini? Nah, sistem jaminan produk halal ini adalah suatu sistem yang bisa menjamin atau meyakinkan masyarakat bahwa produk yang diproduksi itu sudah konsisten, ya, terjamin kehalalannya selama masa berlaku sertifikat halal. Nah, tujuannya untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. Tadi kan sudah dijelaskan ya, sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita harus membuat manual SJPH yang berisi ya, manual SJPH itu informasi umum perusahaan berupa nama, alamat, jenis produksi ya, jenis produk ya, kemudian kapasitas produksi, jumlah lini produksi, jumlah tenaga kerja, dan jangkauan pasar. Kemudian ruang lingkupnya nanti bisa ruang lingkup untuk perusahaan besar, kecil ya, industri jasa misalnya seperti RPH, atau bisa industri rumah makan gitu ya, itu tergantung dari jenis usahanya. Kemudian manual SJPH itu nanti ada ininya ya, ada template-nya. Kalau untuk pelaku UMK itu biasanya sudah diberikan formatnya, jadi nanti tinggal mengisi ya. Manual SJPH itu isinya tadi dari mulai kebijakan halal sampai kaji ulang manajemen ya, sampai ke audit internal. Lewat saja ya, nanti kita perlu jelas. Nah, ini contoh poster kebijakan halal ya. Kami berkomitmen untuk menghasilkan produk halal yang telah disetujui oleh LPPOM. Ini profil perusahaan ya, contohnya seperti ini. Kemudian kebijakan halalnya sudah ada. Nanti Bapak, manajemen maaf. halal. Ya. Belum share screen. Oh, belum. Sorry. Kita dulu ya kalau kita. Oke. Jadi nanti dalam manual SJPH itu nanti Anda diminta untuk membuat manual SJPH yang sudah ada template-nya ya. Mungkin saya buka aja contohnya kalau begitu. Sebentar saya cari dulu. Untuk manual SJPH itu adanya di mana? Oke, ini ya. Saya stop share dulu. Nah, jadi nanti Anda diminta untuk mengisi ini ya, manual SJPH sebagai tugas kelompok nanti untuk sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha untuk yang usaha mikro ya. Misalnya di sini nama pemilik usahanya siapa, kemudian penyelia halalnya,
siapa ya, itu diisi, ditandatangani. Kemudian informasi umum perusahaan ya, nama perusahaannya, nomor induk perusahaannya, nama pimpinannya siapa, ya, penyelia halalnya siapa, alamatnya di mana, ya, kontak personnya, ya, nomor HP gitu ya, dan merek produk yang digunakan apa, atau nama produknya apa gitu ya, apakah sudah punya izin edar atau belum, jenis produknya, termasuk kategori apa, makanan, minuman, restoran gitu kan, dan lain sebagainya ya. Kemudian daerah pemasarannya, lokal, provinsi, nasional, dan seterusnya. Itu bisa dipilih. Nah, di sini ada kolom kebijakan halal yang harus diisi oleh nama unit usaha dan ditandatangani oleh pimpinannya, ya, pimpinan perusahaan. Kemudian nanti di bawah juga ada surat penunjukan penyelia halal, ya, itu juga harus diisi, ya, siapa yang menjadi penyelia halalnya nanti ditetapkan oleh perusahaan, ya. Nah, ini contoh surat keputusan penetapan penyelia halal nomor sekian, tahun sekian. Nanti nomornya diisi, terus nama penyelia halalnya siapa, ini juga diisi dan ditandatangani oleh pimpinan. Kemudian yang berikutnya di sini juga harus diisi nama bahan, nama produk, ya, yang sudah ada kolomnya, template-nya. Misalnya bahan yang digunakan untuk proses produksi. Produknya apa nih? Misalnya produknya ayam goreng, maka bahannya ada daging ayam, minyak goreng, tepung tepung bumbu untuk ini ya, misalnya ayamnya ya, kemudian garam, merica, MSG dan seterusnya. Nah, ini nama produksinya nanti diisi, tepung bumbunya diproduksi oleh siapa, ada nomor sertifikat halalnya, nomor berapa, masa berlakunya sampai kapan. Kemudian di sini nanti ada nama produk, nama bahan versus produk ya, untuk melihat apakah misalnya untuk produk nomor 1 ini ayam goreng misalnya rasa keju gitu ya, kan ada variannya di situ. Bahannya apa saja? Nah, ayam goreng pedas bahannya apa saja misalnya. Ini ada varian-variannya ya. Atau ada misalnya jenis produk yang lain nugget misalnya apa ininya bahannya apa gitu ya. Ini diisi juga nanti ya daftar bahan yang digunakan untuk ya produk. Termasuk bukti catatan pembelian, bukti penerimaan atau pemeriksaan bahan, sampai ke daftar periksa audit internal. Ini yang harus Anda lakukan. Nah, saya akan jelaskan bagaimana sih cara pengerjaan tugasnya. Ya, tadi sudah saya buka di mana ya? Bentar. Oh, ini. Nah, untuk tugasnya, ini saya minta kelompok yang belum presentasi, kan ada 4 kelompok ya, kelompok 5 sampai kelompok 8. Slide-nya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, ya. Jadi nanti tugasnya adalah carilah satu jenis restoran, rumah makan, atau kafe yang ada di sekitar kampus atau di sekitar tempat tinggal Anda. Ya, rumah makan yang kecil atau warung makan juga nggak apa-apa ya. Tidak harus rumah makan besar ya. Warung misalnya warteg itu atau warung Padang atau yang jual ayam geprek misalnya boleh, nggak apa-apa dijadikan sebagai tempat untuk tugas simulasi ini. Ya, kriteria jenis restorannya bebas, asalkan mereka mau untuk menerima Anda sebagai pengamat, pemerhati sekaligus sebagai penyelia halal bagi mereka atau konsultan halal bagi mereka. Ya. Jadi tanyakan dulu kalau nanti kita mau melakukan studi kasus, Bapak Ibu boleh nggak kalau kami jadikan ini tempat ini sebagai latihan kami melakukan proses audit halal gitu ya untuk pengajuan sertifikasi halal. Jadi anggaplah nanti Anda ini sebagai seorang penyelia halal yang diminta oleh pihak restoran tersebut untuk membantu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi halal. Apa saja dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan? Yang pertama, menyusun manual SJPH, menyusun dan mengisi ya. Tadi kan sudah ditunjukkan ya manual SJPH-nya.
Di situ ada identitas perusahaan, kemudian tim manajemen halal, SOP aktivitas kritis, ya, daftar bahan, ya, bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, kemudian daftar produk dan matriks produk proses bahan yang tadi sudah saya jelasin ya. Misalnya produk A ini diproduksi dengan menggunakan bahan apa saja, produk B diproduksi dengan menggunakan bahan apa saja. Nanti diceklis satu persatu. Lalu nanti kalian juga diminta untuk mengisi borang audit internal, ya. Tadi formnya sudah ada di dalam manual SJPH. Kemudian mengumpulkan bukti-bukti otentik yang menunjang terhadap implementasi SJPH ini. Antara lain foto proses pengolahan. Jadi nanti Anda minta izin ya, Mbak, Bu, boleh nggak kami foto nih cara produksinya dari mulai penyiapan bahan sampai produk jadi, itu seperti apa? Nanti ditampilkan ya. Kemudian proses pencucian fasilitasnya menggunakan apa? Alat pencucinya dan sabun pencucinya pakai apa? Proses pencuciannya seperti apa? Untuk alat-alat produksi ya. Kemudian ambil contoh menu berikut resep, cara pembuatannya minimal 4 menu pilihan. 4 varian gitu, maksudnya 4 menu itu bisa dicampur makanan sama minuman nggak apa-apa. Misalnya makanan 2, minuman 2 boleh. Atau makanan semua juga nggak masalah. Minimal 4 jenis menu. Ya. Kemudian setelah itu presentasikan di depan kelas. Ya, presentasinya dilakukan sebelum UAS atau mungkin minggu depan kita akan presentasi 2 kelompok, minggu depannya lagi presentasi 2 kelompok. Itu tugas yang harus dikerjakan oleh kelompok yang belum presentasi. Ya, jadi kan sudah saya berikan contoh manual SJPH. Nanti materinya akan saya share di grup ya, di grup WhatsApp. Sampai sini untuk tugas presentasi, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Apakah sudah cukup jelas? Bapak izin bertanya. Silahkan. Untuk tugasnya tetap makalah atau PPT aja, Pak? Tetap nanti dibuat makalah ya untuk manual SJPH-nya, nanti kan harus dikumpulkan juga. Tapi makalahnya dalam bentuk soft copy aja nggak apa-apa. Baik, ya. Pak. Sama mau menanyakan untuk tugas individunya, yang lain berarti tetap resume ya, Pak? Ya, untuk yang hari ini resume. Semuanya membuat resume. Tapi nanti pada saat presentasi itu tidak perlu dibuat resume. Ya, untuk yang presentasi aja. Jadi untuk yang teori-teori yang tadi saya berikan terkait dengan implementasi SJPH ya, rantai aktivitas kritis itu nanti dibuat resumenya untuk perkuliahan hari ini. Ya, Bapak izin memastikan lagi, jadi untuk minggu depan itu kelompok 5 dan 6, dan minggu depannya lagi kelompok 7 dan 8. Ya, betul. Nah, untuk tempatnya silakan dipilih sendiri, bebas. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi, silakan nanti dibuat resumenya untuk kelompok yang belum presentasi. Tolong disiapkan tugas presentasinya mengenai studi kasus implementasi SJPH di restoran atau rumah makan yang ada di sekitar Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.